Shalom kawan-kawan semua, kita bersyukur bahwa kita boleh dipertemukan kembali di dalam kelas kita pada saat ini. Kita akan lanjut ke dalam materi kita yang berikutnya di pertemuan yang kedua pada hari ini. Tema yang kita akan bahas dalam pertemuan kali ini adalah gambaran umum perjanjian baru. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materi kita pada saat ini. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah untuk topik kita saat ini adalah mahasiswa mampu menguraikan gambaran umum perjanjian baru antara lain tentang kitab Injil, surat-surat Paulus, surat-surat umum, dan kitab Wahyu. Sebelum lebih jauh di dalam pembahasan materi, ada dua pertanyaan penting yang perlu kita ketahui atau perlu kita jawab, kita renungkan, yang merupakan inti dari pembelajaran kita pada sesi ini, yaitu yang manakah yang disebut kitab Injil? Pertanyaan kedua adalah yang manakah yang disebut dengan kitab Paulus atau surat-surat Paulus? Saya kira itulah yang akan kita jawab bersama-sama di dalam sepanjang pembelajaran kita ini. Baik, berikut adalah gambaran umum dari perjanjian baru. Yang pertama adalah tentang kitab Injil. Berbicara tentang kitab Injil, itu ada 4 dalam perjanjian baru, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat Injil ini menceritakan kehidupan pelayanan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus dari perspektif yang berbeda. Injil menjadi fondasi ajaran Kristen karena Injil ini menggambarkan sosok Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah. Selanjutnya adalah kisah para rasul. Kitab ini ditulis oleh Lukas dan merupakan lanjutan atau melanjutkan narasi dalam kitab Injil Lukas. Kisah para rasul ini menggambarkan awal mula gereja Kristen dan awal mula penyebaran Injil ke berbagai bangsa melalui para rasul. Terutama yang menjadi aktor utama dalam kisah para rasul ini adalah Rasul Petrus dan Rasul Paulus dalam menyebarkan ajaran Kristus. Yang berikut adalah surat-surat Paulus. Paulus yang pada awal-awal kitab kisah para rasul itu disebut sebagai Saulus atau ditulis sebagai Saulus, menulis banyak surat kepada jemaat-jemaat di berbagai kota seperti kota Roma, Korintus, dan Galatia. Surat-surat ini memberikan bimbingan teologis, nasihat praktis, dan dukungan spiritual kepada jemaat-jemaat yang baru terbentuk pada saat itu. Nah, surat-surat Paulus ini mendominasi kitab yang ada di dalam perjanjian baru. Setidaknya ada 13 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, sehingga menyebabkan Paulus adalah penulis kitab paling banyak di dalam perjanjian baru. Yang terakhir adalah kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes, dan kitab Wahyu merupakan teks apokaliptik atau biasa juga kita sebut dengan sastra apokaliptik, yang mana kitab Wahyu ini berisi tentang visi mengenai akhir zaman, penghakiman terakhir, dan pembentukan langit baru dan bumi yang baru. Kitab ini kaya akan simbolisme dan seringkali diinterpretasikan sebagai nubuat tentang masa depan atau masa yang akan datang. Secara keseluruhan, perjanjian baru adalah inti dari iman Kristen, memberikan panduan spiritual dan teologis
bagi pengikut Yesus Kristus. Baik, kesimpulan dari materi pada hari ini adalah bahwa perjanjian baru merupakan inti dari iman Kristen yang memberikan panduan spiritual dan teologis bagi pengikut Yesus. Demikian, sampai ketemu lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Shalom.